Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Angelina, NIM 119006. Saya dari Akademi Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan persalinan normal APN. Adapun pengertian persalinan yaitu proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Selanjutnya, persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat dari dalam uterus melalui vagina atau jalan lain ke dunia luar. Selanjutnya itu persalinan normal. Persalinan normal yang dimulai secara spontan dengan kekuatan ibu sendiri dan mulai jalan lahir. Beresiko rendah pada awal persalinan dan presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37 sampai 42 minggu setelah persalinan ibu maupun bayi dalam kondisi baik World Health Organization atau WHO. Adapun penyebab dan terjadinya persalinan. Yang pertama itu teori peregangan. Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tersebut, maka akan terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Proses penuaan plasenta terjadi mulai usia kehamilan 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat sehingga pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Akibatnya, otot rahim mulai berkontraksi setelah mencapai tingkat penurunan progesteron tertentu. Selanjutnya, teori oksitosin internal. Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis, pars posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim sehingga terjadi kontraksi Braxton-Hicks. Menurut kontrasinya progesteron akibat tuanya usia kehamilan menyebabkan oksitosin meningkat aktivitas sehingga persalinan dimulai. Adapun teori prostaglandin. Kontraksi prostaglandin meningkatkan sejak usia kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh DESI2. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dapat dikeluarkan. Prostaglandin dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. Selanjutnya adapun tahapan persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 yaitu kala pembukaan, kala 2 itu kala pengeluaran janin, kala 3 kala pengeluaran plasenta, kala 4 kala observasi atau pemantauan. Kala 1 atau kala pembukaan, kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur hingga serviks membuka lengkap 10 cm. Proses pada kala 1 terbagi menjadi dua fase yaitu pertama fase laten dan kedua fase aktif. Fase laten yaitu dari 8 jam dari pembukaan 0 cm sampai pembukaan 3 cm. Sedangkan fase aktif 7 jam dari pembukaan serviks 3 cm sampai pembukaan 10 cm. Dibagi lagi menjadi 3 fase yaitu fase akselerasi, fase dilatasi, dan fase deselerasi. Fase akselerasi 2 jam dari pembukaan 3 cm sampai 4 cm. Fase dilatasi maksimal 2 jam dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm. Fase deselerasi 2 jam dari pembukaan 9 cm sampai 10 cm. Adapun kala 2 yaitu pengeluaran bayi. Kala 2 adalah kala pengeluaran bayi dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi baru lahir. Uterus dengan kekuatan His-nya ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga lahir. Lamanya proses ini berlangsung selama 1,5 jam sampai 2 jam pada primigravida dan setengah sampai 1 jam pada multigravida. Diagnosis persalinan kala 2 ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembentukan sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm. Kala 3 pengeluaran plasenta. Kala 3 persalinan dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta serta selaput ketuban yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.
Tanda-tanda terlepasnya plasenta sebagai berikut. Yang pertama yaitu uterus menjadi berbentuk bundar. Kedua, uterus terdorong ke atas karena plasenta terlepas ke segmen bawah rahim. Yang ketiga, tali pusat semakin panjang. Yang keempat, terjadinya pendarahan. Selanjutnya kala 4, observasi. Observasi dimulai setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum. Hal penting yang harus diperhatikan pada kala 4 persalinan, kontraksi uterus yang harus baik, tidak ada pendarahan pervaginam atau dari arah genital lain, plasenta dan selaput ketuban harus sudah lahir lengkap. Kandung kemih harus kosong, luka-luka di perineum harus dirawat dan tidak ada hematoma, resum keadaan umum ibu dan bayi. Tujuan asuhan persalinan. Tujuan asuhan persalinan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi keselamatan ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua, memberikan dukungan pada persalinan normal, mendeteksi dan menata laksanaan komplikasi tepat waktu. Yang ketiga, memberi dukungan serta cepat bereaksi terhadap kebutuhan ibu, pasangan dan keluarganya selama persalinan dan kelahiran bayi. Adapun tujuan asuhan persalinan normal adalah menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui upaya yang terintegrasi dalam lengkap, tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat optimal. Menyiapkan pertolongan persalinan. Mengenali tanda dan gejala kala 2. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Yang kedua, memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partuset. Mengenakan celemek plastik memakai APD. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dengan meringankan tangan dengan handuk yang sekali pakai atau pribadi yang bersih. Memakai satu sarung tangan dengan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Mengambil alat suntik dengan tangan yang disarung tangan. Isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah partuset. Membersihkan vulva dengan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut, vagina, perineum, dan anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar, mengganti sarung tangan jika terkontaminasi, meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi. Dan dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Mendekombinasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan dengan tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan. Memeriksa denyut jantung janin DJJ setelah terkontaminasi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 120 sampai dengan 160 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Mendokumentasi hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lain patograf. Selanjutnya, beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya, menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Selanjutnya yaitu meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman.
Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Jika kepala bayi telah membuka pulpa dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Membuka partuset, memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, membuka vulva, maka dilindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain pembersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara ekliptik atau bernapas dengan dangkal. Pemeriksaan kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lakukan proses kelahiran bayi. Perhatikan yang pertama yaitu tali pusat melilit leher jika secara longgar. Lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit bayi secara kuat, klem tali pusat di tempat dan potong tali pusat di antara dua klem tersebut. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah putaran paksi luar, pegangan kepala ibu secara berpariantal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut. Gerakan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan dengan gerakan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian lembut dengan menarik paha ke arah atas dan ke arah luar hingga melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, meneruskan tangan bayi kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior bagian atas untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bagian saat kedua lahir. Setelah tubuh dari dengan lahir, meneruskan tangan yang ada di atas anterior dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangga saat punggung dari kaki lahir. Memegang kedua mata kaki yang dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Menilai bayi dengan cepat, kemudian letakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit rendah dari tubuh. Bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Segera mengkeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat melalui dari klem ke arah ibu untuk memasang kedua klem 2 cm dari klem plasenta ke arah ibu. Menggunakan tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Menggunakan handuk atau mengganti handuk yang basah dengan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering. Menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil tindakan yang sesuai. Memberikan bayi kepada ibu dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI atau IMD. Cek kembali pundus untuk memastikan hanya ada satu bayi yang dilahirkan dan pembukaan kehamilan ganda atau gameli. Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi. Memberikan suntik oksitosin 10 menit IM di 1/3 paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengekspirasi terlebih dahulu. Memindahkan klem pada tali pusat, meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi yang menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan klem dengan tali yang lain. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan peregangan ke arah bawah pada tali pusat dan dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan ke arah atas dan belakang dorsa kranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversi uterus. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 menit, menghentikan penegangan tali pusat dengan menunggu hingga kontraksi berikut dimulai. Plasenta
terlepas meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas, mengikuti kurve jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta dengan dua tangan, dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin dengan lembut, perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan mesese uterus, meletakkan telapak tangan di pundus dan melakukan mesese dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi, pundus menjadi keras. Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum, segera menjahit laserasi yang mengalami pendarahan aktif. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami pendarahan aktif. Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan mengevaluasi pendarahan persalinan per vagina. Mencelupkan kedua tangan dan memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung dengan tangan tersebut dengan air desinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkan dengan kain yang bersih dan kering. Menempatkan klem tali pusat pada desinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk meningkatkan tali pusat desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati keliling tali pusat sekitar 1 cm dari tali pusat. Selanjutnya, mengikat satu lagi simpul mati bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 0,5%. Menyelimuti kembali bayi yang menutupi bagian kepalanya, memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan pendarahan per vagina 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, step 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, step 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melaksanakan perawatan yang sesuai untuk melaksanakan atonia uteri. Jika ditemukan laserasi yang memerlukan pejahitan, lakukan pejahitan dengan anestesia lokal dan menggunakan teknik yang sesuai. Mengajarkan ibu atau keluarga bagaimana melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Mengevaluasi kehilangan darah, memeriksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih. Step 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan step 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan yang sesuai untuk tamuan yang tidak normal. Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam sampah yang sesuai. Lepaskan sarung tangan secara terbalik, kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit dalam larutan klorin 0,5%. Cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, lalu keringkan dengan handuk bersih, lengkapi patograf. Contoh kasus. Adapun contoh kasusnya yang pertama yaitu baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.